Kalau kamu termasuk pengguna smartphone yang mengidam-idamkan performa dan spesifikasi kelas atas, namun dengan harga semurah mungkin, Xiaomi jelas menjadi brand pertama yang harus kamu pertimbangkan. Tapi kira-kira dengan budget 1 jutaan, HP kayak gimana sih yang bisa kita dapetin? Maka dari itu nih, di video kali ini, Nidia bakal kasih sedikit rekomendasi HP Xiaomi 1 jutaan terbaik spesial buat kamu. Rekomendasi pertama dari Nidia kali ini ada Redmi 10A yang punya layar yang cukup gede 6,54 inci dengan resolusi HD+ dan udah punya fitur Sunlight Display Reading Mode 3. Dengan spek tersebut, so pasti bakal bikin pengalaman nonton, main game, dan browsing kalian jadi makin lebih puas lagi guys. Nggak cuma itu aja price boomnya. Fun fact-nya, Redmi 10A ini udah dijajal ketahanan bodinya loh dengan cara dijatuhin beban seberat 70 kg. Artinya kalau itu HP ketindihan waktu kamu tidur masih aman-aman aja ya. Yang lebih oke lagi, baterainya udah cukup gede. Dengan kapasitas 5000 mAh, kamu bisa asik pakai seharian, mulai dari dengerin musik sampai 148 jam, nonton video 20 jam, bahkan sampai bersosial media selama 30 jam. Pegel-pegel dah tuh. Buat kamu yang tertarik untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 10A terupdate ada di scene berikut. Di urutan selanjutnya ada Redmi 10C. Walaupun masih entry level, HP ini sudah menggunakan MIUI yang terbaru loh, yaitu MIUI 13. Untuk menemani user interface-nya, Redmi 10C menggunakan Android 11 sebagai sistem operasi utamanya. Tapi sayangnya nih, Xiaomi justru malah ngilangin IR Blaster yang bisa berfungsi banget jadi remote. Padahal di Redmi 10A terendahnya pun Xiaomi ngasih loh. Meskipun sudah menggunakan user interface yang terbaru, tapi iklan-iklannya masih banyak muncul. Hal ini bisa diatasi dengan cara mematikan notifikasi dari setiap aplikasi yang mengganggu. Oh ya, ini dia nemuin satu fitur yang efisien dari HP ini, yaitu clear speaker. Seandainya HP ini nggak sengaja kena air, bisa banget nyalain fitur ini di setting. Nantinya Redmi 10C akan menyetel lagu selama 30 detik untuk membersihkan airnya. Dibekali sama Snapdragon 680, bikin Redmi 10C cocok dipakai buat main game yang ringan, semisal kayak Mobile Legends yang udah bisa disettingan High HD. Kira-kira frame rate yang didapat tuh sekitar 55-60 fps-an lah, dan kerennya doski stabil di FPS gitu guys. Cuma kalau dimainin Genshin Impact, Redmi 10C mah kewalahan lah ya pastinya. Soalnya waktu itu Hilmi pernah coba gaming test pakai Redmi 10C. Main di settingan low 30 fps aja ngadat-ngadat. Makanya kenapa nih dia bilang Redmi 10C cuma cocok buat main game ringan aja. Untuk skor Antutu dari Redmi 10C ada di sekitaran 200 ribuan ya. Ya so-so lah ya. Layaknya HP kelas 1 jutaan lainnya. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10C terupdate ada di scene berikut. Kalau Redmi 10C ternyata agak bikin keki dikit nih, sekarang kita coba move on ke Redmi 12C. Smartphone ini juga udah bewok cobain secara langsung ya bro, dan bahkan langsung di-compare sama Samsung Galaxy A04. FYI aja nih, kalau Galaxy A04 gak sama sekali direkomendasiin sebagai salah satu HP gaming 1 jutaan terbaik di video ini. Alasannya kenapa? Simak pembahasan berikut ini deh. Untuk skor Antutunya, Redmi 12C bisa menghasilkan 202.601 poin, berbanding Galaxy A04 yang cuma 123.250 poin. Kebayangkan gimana performanya? Pasti pakai buat main PUBG Mobile, Redmi 12C udah bisa mampu dimainin di settingan yang nyaman banget nih menurut Nidia, yaitu Smooth Ultra dan HD High. Sementara Galaxy A04 cuma bisa di settingan smooth dan balance medium aja. Tapi untungnya untuk main Mobile Legends, Galaxy A04 bisa menyamai performa Redmi 12C karena sama-sama mampu main di settingan grafis dan frame rate high. Untuk performa baterainya sendiri, Redmi 12C juga udah lebih unggul nih bro, karena setelah dipakai main setengah jam, baterainya berkurang 7%, sedangkan Galaxy A04 berkurang 8%. Kalau kamu masih bingung mau pilih Redmi 12C atau justru Galaxy A04, kamu bisa ceki dulu spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Lanjut lagi ke rekomendasi HP Xiaomi 1 jutaan terbaru dan terbaik selanjutnya. Kali ini ada Redmi 9T yang sempat menghebohkan dunia maya karena dibekali dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3. Bukan hanya itu aja nih, karena ternyata harganya pun beda tipis loh. Tapi nih kalau menurut Nidia, justru pihak Xiaomi merilis Redmi 9T bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3, melainkan untuk memberikan angin segar buat calon pembeli yang gak berhasil meminang
produk Poco sampai sekarang. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, selain terkenal selalu menawarkan spesifikasi dengan harga terjangkau, seri Poco juga terkenal akan kegoiban produk-produknya. Karena memiliki banyak kesamaan, terutama dari sisi software, membuat skor benchmark yang didapat Redmi 9T juga terbilang mirip dengan Poco M3, karena mampu menghasilkan skor di angka 188 ribuan. Memiliki tagline jawaranya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di HP ini masih sama juga dengan Poco M3, sebesar 6000 mAh. Kapasitas chargingnya pun sudah sama-sama support 18 watt dengan output charging maksimal di 22,5 watt. Tapi kali ini untuk Redmi 9T pihak Xiaomi berani mengklaim kalau baterai di HP ini akan lebih tahan lama untuk digunakan hingga 4 tahun tanpa adanya penurunan performa yang signifikan hingga 25% lebih awet dibanding baterai di HP lain. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9T terupdate ada di scene berikut ini ya. Masuk ke rekomendasi kelima, ada Redmi 10 2022. HP yang satu ini masih pakai chipset yang sama seperti pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G88. Redmi 10 2022 juga hadir dengan dua pilihan memori, 4/64GB dan 6/128GB. Untuk performa gamenya, Redmi 10 2022 bisa banget loh dipakai buat main game Apex Legends dengan settingan defaultnya di Smooth High dan paling tinggi di Normal High. Sementara untuk COD Mobile, Redmi 10 2022 bisa di settingan grafis Medium High. Hasilnya, kedua game tersebut dapat dimainkan dengan lancar kok kalau pakai settingan defaultnya. Selain spek di atas, Redmi 10 2022 juga udah support layar dengan refresh rate 90Hz dan quad kamera 50MP. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut. Kalau tadi ada versi 4G-nya, kali ini nih dia juga rekomendasiin Redmi 10 5G. Buat kalian yang lagi cari HP 2 jutaan tapi bisa 5G, cocok nih pilih Redmi 10 5G. Sebenarnya speknya sih standar aja ya guys. Secara jeroan doi masih pakai Dimensity 700 dan dikombinasikan sama RAM 4GB dan 6GB. Kalau kamu ngerasa RAM-nya masih kurang, sabi banget nih buat kamu expand up to 2GB. Jadi total bisa punya RAM 8GB kalau kamu pilih RAM varian tertingginya. Sedangkan buat storage-nya, doi cuma punya satu varian aja nih price point-nya, yaitu 128GB. BTW, buat kamu yang pengen tahu performanya, ini dia bakal spill nih tipis-tipis. Kalau doi bisa dapetin angka 299 ribuan untuk skor Antutu benchmark-nya. Sekarang kita pindah ke bagian layar, di mana Redmi 10 5G punya layar yang lumayan luas, yaitu 6,58 inci. Resolusinya udah Full HD+, dan enaknya udah support refresh rate 90Hz. Terus HP ini juga udah dibekali dengan baterai 5000 mAh dan teknologi fast charging 18 watt. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 10 5G terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin nih kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik guys. Oke, akhirnya nih kita masuk ke produk yang paling nih dia jadiin rekomendasi HP Xiaomi 1 jutaan terbaik di video kali ini adalah Redmi 12. Bang Bewok secara pribadi udah pernah langsung melakukan hands-on sekaligus review Redmi 12 ini ya, dimana secara desain meskipun tidak terlihat begitu mewah murni karena harganya yang emang di bawah 2 juta, tapi secara layar Redmi 12 ini terbilang membawa improvement yang cukup baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Pas dites menggunakan aplikasi Antutu versi 10, Redmi 12 mampu menghasilkan skor yang cukup oke mencapai 200 ribuan poin berkat chipset MediaTek Helio G88 yang disematkan sebagai dapur pacunya. Buat yang hobi main PUBG, HP ini bisa dipakai main di settingan Smooth Ultra dengan frame rate rata-rata di 35-40 fps. Sementara untuk Mobile Legends di kisaran 50-60 fps. Buat kamu yang kepo sama review lengkapnya, mungkin bisa langsung meluncur aja ya ke channel YouTube Pricebook dan di playlist review. Tapi kalau cuma mau tahu spek lengkapnya buat beli, kamu bisa cek berikut update harga terbarunya di scene berikut ini. Sekalian ini izin pamit ya, ciao Bella!